Seorang gadis kecil berjalan mendekati seorang polisi dan berkata, "Tolong ikut saya pulang." Apa yang ditemukan sang polisi membuat semua orang terkejut. Sebelum kita mulai ceritanya, tinggalkan komentar di bawah dan beritahu kami dari mana kamu menonton. Selamat menikmati. Pagi Selasa yang tenang menyelimuti kota Yogyakarta. Matahari memancarkan cahaya keemasan di antara jalan-jalan perumahan yang sepi. Pak Ridwan Pratama, seorang polisi berusia 47 tahun dengan pengalaman 23 tahun di kantor polisi, duduk di dalam mobil patrolinya, menyeruput kopi sambil mengamati dunia yang mulai terbangun di sekelilingnya. Ia pikir dirinya sudah melihat segalanya dalam karir panjangnya, tapi pagi itu akan membuktikan sebaliknya. Saat sedang mengecek laporan terakhir sebelum bergantian tugas, matanya menangkap sesuatu di ujung pandangan. Sosok kecil sedang berlari kencang ke arah mobilnya. Ridwan mendongak dari dokumen dan jantungnya langsung berdebar. Seorang gadis kecil mungkin tak lebih dari 7 tahun sedang berlari di trotoar dengan tergesa-gesa. Gaun merah mudanya kusut, rambut coklatnya berantakan, dan air mata mengalir deras di pipinya. Ia memeluk erat boneka beruang lusuh ke dadanya. Tanpa ragu, Ridwan keluar dari kendaraannya. Dalam semua tahun pengabdiannya, ia belajar satu hal penting. Percaya pada dan instingnya sekarang berteriak bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Gadis kecil itu akhirnya sampai di hadapannya. Napasnya memburu, dadanya naik turun cepat. Ia menatap Ridwan dengan mata coklat besar penuh ketakutan. "Pak polisi," ia terengah-engah. Tolong bantu saya." Ridwan langsung berlutut agar sejajar dengannya. Suaranya lembut tapi penuh urgensi. "Halo, nak. Siapa namamu? Kamu terluka." "Aku Aisyah Putri," bisiknya sambil menyeka hidungnya dengan punggung tangan. "Aku gak apa-apa," tapi suaranya menghilang dan air mata segar kembali jatuh dari matanya. "Tapi kenapa, Aisyah? Apa yang terjadi?" tanya Ridwan. Matanya menyapu sekitar mencari keberadaan orang dewasa lain. Tapi jalanan-jalan melati itu terasa sepi tak wajar untuk pagi hari. Aisyah menarik napas dalam-dalam yang gemetar lalu menatap matanya. "Ibu Nur Aini, ibu saya. Dia jatuh pagi ini saat mau bikin sarapan, terus dia gak bisa bangun lagi. Nafasnya aneh dan dia gak bisa bangun beneran." Sebuah rasa dingin merayap di punggung Ridwan. "Ibumu di mana, Aisyah? Rumahmu di mana?" Aisyah menunjuk dengan jari yang gemetar ke ujung jalan. "Dekat kok, cuma 3 blok dari sini." "Tolong, Pak. Ibu saya selalu bilang kalau terjadi sesuatu yang buruk, saya harus cari Pak polisi. Karena polisi itu bantu orang." Putus asa di suaranya begitu jelas. Ridwan melihat sekeliling. Sekali lagi tidak ada satupun orang dewasa. Tidak ada orang tua yang mencari anaknya. Hanya gadis kecil ini yang cukup berani untuk lari sendirian 3 blok demi meminta pertolongan. "Tentu saja saya akan ikut denganmu, Aisyah," kata Pak Ridwan Pratama dengan tegas. "Kita akan bantu ibumu." Wajah Aisyah menunjukkan kelegaan sekaligus kecemasan yang belum pergi. Ia memeluk boneka beruangnya semakin erat. "Namanya Nur Aini. Dia ibu terbaik sedunia. Tapi dia udah lama sakit. Dia selalu coba sembunyiin dari saya. Tapi saya tahu mereka mulai berjalan cepat menuju rumah." Sambil itu, Ridwan menyalakan radionya. "Pusat, ini unit 247. Saya merespon kemungkinan gawat darurat medis di Jalan Melati, minta bantuan tambahan dan kemungkinan ambulans." "Over." Aisyah berjalan di sampingnya. Sesekali harus berlari kecil untuk menyesuaikan langkah panjang Ridwan. "Pak polisi, nama bapak siapa?" "Tapi kamu boleh panggil saya Pak Ridwan biar lebih gampang." "Pak Ridwan, ibu saya itu orang baik. Dia kerja keras dan dia rawat saya sendirian. Tapi akhir-akhir ini dia makin lemah. Dan pagi ini pas dia jatuh, dia kelihatan takut banget. Saya belum pernah lihat ibu saya takut seperti itu." Mereka berbelok ke Jalan Melati dan Pak Ridwan Pratama bisa melihat sebuah rumah kecil sederhana di kejauhan dengan pagar kayu dan halaman depan mungil. Dari luar rumah itu tampak damai. Tapi Ridwan tahu sejak lama bahwa penampilan bisa menipu. "Itu rumah kami," bisik Aisyah Putri menunjuk rumah berwarna biru muda dengan jendela berpagar putih yang ada bunga-bunga yang ibu tanam musim lalu. "Ibu bilang, meski hidup itu berat, kita tetap harus mencoba menciptakan sesuatu yang indah." Saat mereka semakin dekat ke pintu depan, Aisyah tiba-tiba berhenti dan menggenggam lengan seragam Ridwan.
Pak Ridwan, katanya sambil menatap ke atas dengan mata coklat besarnya yang penuh harap. Janji sama saya ya? Janji apa, sayang? Janji Bapak nggak akan biarin mereka ambil ibu. Dia cuma butuh bantuan supaya bisa sembuh. Dia bukan ibu yang buruk. Dia ibu terbaik. Dia cuma butuh seseorang buat bantu dia jadi kuat lagi. Sesuatu terasa mengencang dalam dada Ridwan. Ia berlutut dan menatap langsung ke mata Aisyah. Aisyah, saya janji kita akan lakukan segalanya untuk bantu ibumu. Itu sebabnya saya di sini dan itu sebabnya kamu sangat berani datang mencariku. Aisyah mengangguk pelan lalu berbalik menuju rumah. Tapi, Pak Ridwan, pas Bapak lihat nanti, ibu mungkin kelihatan sangat sakit, tapi dia tetap ibu saya dan saya sayang banget sama dia. Dengan itu, Aisyah putri usia 7 tahun menggenggam tangan Pak Ridwan Pratama dan membawanya menuju sebuah penemuan yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Aisyah dengan hati-hati memutar gagang pintu dan mendorongnya perlahan. Rumah itu sangat sepi. Sepi yang terasa berat dan penuh kecemasan. Ridwan masuk mengikuti di belakang. Matanya yang terlatih langsung menelusuri ruangan tamu yang sederhana. Hal pertama yang ia perhatikan adalah betapa bersihnya rumah itu. Meski ada tanda-tanda kekacauan, meja makan kecil telah tertata untuk sarapan. Satu piring dewasa dan satu piring anak bergambar tokoh kartun. Panekuk setengah matang dibiarkan dingin di atas meja dapur. Sebuah kursi terguling dekat kompor. Ibu, panggil Aisyah pelan. Suaranya bergema di dalam keheningan. Bu, aku bawa bantuan. Aku bawa Pak Ridwan. Seperti yang ibu selalu bilang, tak ada jawaban segera. Hanya suara napas pelan dan berat dari dalam rumah yang membuat jantung Ridwan berdebar cemas. Aisyah memimpin melewati dinding yang dipenuhi foto keluarga, gambar-gambar dirinya dan seorang wanita muda dengan senyum hangat dan mata yang penuh kasih. Momen-momen yang ditangkap di pesta ulang tahun, di taman, dan saat membacakan dongeng sebelum tidur. Ridwan bisa merasakan cinta di setiap foto itu. Ibu di ruang tamu, bisik Aisyah menunjuk ke lengkungan di depan. Disitulah ibu jatuh pagi ini pas mau bikin sarapan buat aku. Begitu mereka memasuki ruang tamu, Ridwan langsung melihatnya. Nur Aini terbaring di atas sofa kecil yang ditutupi selimut berwarna-warni buatan tangan. Usianya mungkin pertengahan 30-an, tapi wajahnya pucat dan tampak sangat lelah. Napasnya pendek dan tidak teratur. Matanya terbuka, tapi terlihat kesulitan untuk fokus. Ridwan mendekat perlahan, suaranya selembut mungkin. Bu Ibu Nur Aini, saya Pak Ridwan Pratama dari kantor polisi. Putri Ibu Aisyah datang mencariku karena dia sangat khawatir. Nur Aini berusaha memutar kepalanya ke arah suara itu, tapi gerakan itu tampak sangat melelahkan. Bibirnya bergerak seperti mencoba bicara, tapi yang keluar hanya bisikan pelan. Maaf, Aisyah, tidak seharusnya merepotkan. Ibu, tidak. Aisyah langsung berlari ke sisi ibunya dan menggenggam tangannya dengan hati-hati. Ibu yang bilang, kalau terjadi sesuatu yang benar-benar gawat, aku harus cari bantuan. Dan ini beneran gawat. Ridwan berlutut di samping sofa. Suaranya tenang dan menenangkan. Ibu Nur Aini, apa yang Aisyah lakukan itu benar. Dia sangat berani. Dan sekarang saya di sini untuk bantu. Dia sangat berani dan sangat cerdas. Sekarang boleh saya tahu bagaimana perasaan ibu sekarang? Sejak kapan mulai merasa tidak enak badan? Tanya Pak Ridwan Pratama dengan lembut. Mata Nur Aini dipenuhi air mata saat ia menatap putrinya. Aisyah, nak, ibu sudah berusaha. Ibu benar-benar berusaha kuat demi kamu. Ibu sudah kuat kok, kata Aisyah putri tegas sambil mengelus tangan ibunya. Ibu adalah orang terkuat yang aku kenal, tapi bahkan orang kuat pun kadang butuh bantuan. Itu kan yang ibu sering bilang ke aku. Pak Ridwan bisa melihat bahwa Nur Aini benar-benar dalam kondisi medis yang serius. Tapi yang paling menyentuhnya adalah ikatan luar biasa antara ibu dan anak ini. Meski tubuhnya lemah, mata Nur Aini terus mencari Aisyah, mengkhawatirkan anaknya lebih dari dirinya sendiri. Ibu Nur Aini, saya akan panggil bantuan med sekarang, kata Ridwan dengan suara menenangkan. Tapi sebelumnya boleh saya tahu ibu punya riwayat penyakit tertentu apakah sedang minum obat? Nur Aini menutup matanya sebentar seolah mengumpulkan tenaga untuk bicara. Penyakit autoimun. Bisiknya nyaris tak terdengar. Sudah 2 bulan nggak bisa beli obat. Aisyah menggenggam tangan ibunya lebih erat. Dulu ibu minum obat tiap pagi tapi stoknya habis. Terus pas kami ke dokter,
Mereka bilang kami harus punya dokumen yang sekarang udah nggak ada lagi. Dokumen apa, sayang? Tanya Pak Ridwan sambil menyalakan radio untuk memanggil 112 nomor darurat nasional dan meminta ambulans, kartu BPJS sama dokumen-dokumen lain, jelas Aisyah. Waktu kami pindah dari kontrakan lama, semuanya serba buru-buru dan ibu bilang beberapa berkas penting hilang di dalam tumpukan kardus. Sebuah beban berat menghantam dada Ridwan. Ia mulai memahami betapa rumitnya kondisi ini. Seorang ibu tunggal yang jelas menderita penyakit serius, tetapi terabaikan oleh sistem yang seharusnya membantunya. Nur Aini membuka mata kembali dan menatap Ridwan dengan ketulusan yang menyayat hati. Tolong jangan biarkan mereka ambil Aisyah dari saya. Dia segalanya buat saya. Saya cuma perlu sembuh. Saya bisa rawat dia. Saya selalu bisa. Ibu, enggak ada yang akan ambil aku dari ibu, kata Aisyah dengan ketegasan mengejutkan untuk anak usia 7 tahun. Pak Ridwan di sini buat bantu kita, bukan buat pisahin kita. Iya, kan? Pak Ridwan Pratama menatap gadis kecil pemberani itu yang sedang menguatkan ibunya yang sakit dan menatap Nur Aini yang bahkan di tengah kondisi kritis masih lebih khawatir pada anaknya. Ben sekali, Aisyah. Saya di sini untuk bantu kalian tetap bersama dan memastikan ibumu dapat perawatan yang dia butuhkan. Dari kejauhan, suara ambulans mulai terdengar mendekat. Nur Aini juga mendengarnya dan wajahnya mendadak panik. Jangan, tolong jangan. Bisiknya dengan napas pendek. Saya gak sanggup bayar tagihan rumah sakit. Uang kami aja pas-pasan buat bayar sewa dan beli makan. Aisyah menatap Ridwan dengan mata coklat besarnya yang penuh harap. Pak Ridwan, Bapak bisa bantu kan? Bisa bantu supaya ibu sembuh tanpa kami kehilangan rumah. Saat ambulans berhenti di depan rumah, Ridwan menyadari bahwa ini bukan sekadar darurat medis biasa. Ini adalah krisis keluarga. Dan di tengah semuanya berdiri seorang gadis kecil yang menunjukkan keberanian dan kebijaksanaan melebihi banyak orang dewasa yang ia kenal. Tapi saat Ridwan melihat wajah Aisyah yang penuh harapan dan mata Nur Aini yang penuh putus asa, ia tahu satu hal dengan pasti. Dia tidak akan meninggalkan mereka. Tidak hari ini, tidak sampai keluarga ini benar-benar aman. Pintu diketuk. Masuk. Kami di ruang tamu. Seru Ridwan kepada tim medis. Saat para petugas medis masuk, Aisyah berdiri protektif di sisi sofa ibunya. Masih memeluk boneka beruang lusuhnya, siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Yogyakarta terasa seperti 15 menit terpanjang dalam hidup Aisyah. Ia duduk di kursi depan mobil patroli, memeluk bonekanya dan menatap ambulans yang membawa ibunya. Ibu akan baik-baik saja, kan? Tanya Aisyah untuk ketiga kalinya. Suaranya kecil dan khawatir. Pak Ridwan melirik dari kaca spion. Petugas medis sedang merawat ibumu dengan sangat baik, Aisyah. Ibumu jauh lebih kuat dari yang terlihat dan para dokter di rumah sakit akan bantu dia merasa lebih baik. Sesampainya di IGD Rumah Sakit Umum Yogyakarta, Aisyah Putri langsung melompat keluar dari mobil dan berlari menuju ambulans. Pak Ridwan Pratama mengejarnya tepat saat petugas medis mendorong Nur Aini masuk menggunakan tandu. Ibu, seru Aisyah mencoba meraih tangan ibunya. Mata Nur Aini terbuka samar mendengar suara putrinya. Meskipun lemah dan dipenuhi selang serta alat medis, wajahnya langsung melembut saat melihat Aisyah. Aku baik-baik saja, sayang. Bisik Nur Aini. Tetap kuat ya, seperti kamu pagi tadi. Seorang perawat ramah bernama Bu Patri mendekat. Apakah Bapak keluarga pasien? Tanyanya pada Ridwan. Saya, Pak Ridwan, polisi yang menerima panggilan. Ini Aisyah, putri beliau. Buat berlutut sejajar dengan Aisyah. Halo, Nak. Kami akan merawat ibumu dengan sangat baik. Tapi kami perlu melakukan beberapa pemeriksaan dulu. Mau tunggu di ruang keluarga? Di sana ada buku dan mainan. Aisyah menggeleng keras. Saya mau tetap di dekat ibu. Dia butuh saya. Pak Ridwan melihat tekad yang sama di mata Aisyah. Pandangan yang sama saat ia berlari ke mobil patroli tadi pagi. Bagaimana kalau saya temani kamu menunggu Aisyah? Kita tunggu bersama. Ya, 2 jam pun berlalu. Aisyah duduk diam di kursi ruang tunggu. Sesekali bertanya pada Ridwan tentang pekerjaan polisi, namun matanya terus melirik arah pintu tempat ibunya menghilang. Akhirnya seorang dokter perempuan berhijab dengan rambut beruban lembut mendekat. Dokter. Fitri Hanum,
Kamu bersama pasien atas nama Nur Aini. Aisyah langsung berdiri. Iya, itu ibu saya. Apa beliau sudah membaik? Dokter Fitri Hanum tersenyum hangat. Ibumu akan baik-baik saja, Aisyah. Dia dehidrasi parah dan tubuhnya sangat lemah karena sudah lama tidak minum obat. Sekarang kami beri cairan dan obat melalui infus dan kondisinya sudah jauh membaik. Boleh saya lihat, Ibu? Tanya Aisyah penuh harap. Tentu sayang. Tapi sebelumnya saya perlu bertanya, apakah ada anggota keluarga lain yang bisa kami hubungi? Nenek, paman. Wajah Aisyah sedikit murung, cuma saya dan ibu, tapi kami saling jaga dengan sangat baik. Pak Ridwan maju selangkah. Bu dokter, apa saja yang dibutuhkan Bu Nur Aini untuk pulih total? Perawatan jangka panjangnya bagaimana? Dokter Fitri Hanum memandang Ridwan dengan tulus. Beliau perlu mulai kembali pengobatan rutin dan melakukan kontrol berkala. Tapi dia terdiam sejenak. Memilih kata dengan hati-hati. Masalahnya ada di asuransi dan dokumen pendukung. Masalah bagaimana, Bu? Tanya Pak Ridwan. Beliau tidak punya kartu BPJS aktif dan tanpa identitas resmi sulit untuk verifikasi syarat bantuan kesehatan. Aisyah menarik lengan baju Ridwan. Itu loh, Pak. Dokumen yang hilang pas kami pindah. Ibu nyari-nyari terus. Benar, sayang. Kata Ridwan pikirannya sudah sibuk merancang solusi. Bu dokter, berapa lama Bu Nur Aini perlu dirawat di sini? Mungkin 1 atau 2 malam untuk observasi. Tapi ada satu hal lagi. Beliau sangat cemas tentang siapa yang akan menjaga Aisyah sementara dia di sini. Terus-menerus bertanya. Aisyah menatap Ridwan dengan keyakinan penuh. Pak Ridwan akan jaga saya, kan? Ridwan terdiam sejenak. Anak kecil ini sedang melihatnya seakan dia bisa menyelesaikan semua masalah di dunia. Seakan dialah satu-satunya harapan. Aisyah, aku. Ia ragu, protokol, prosedur, aturan. Lalu ia menatap wajah kecil yang penuh harap itu dan membuat keputusan yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Iya, Aisyah. Kita akan cari jalan keluarnya bersama. Dokter Fitri Hanum mengangkat alis. Pak Polisi, Anda yakin untuk situasi penitipan anak sementara biasanya harus melalui jalur resmi? Bu dokter, kata Ridwan pelan. Gadis kecil ini menyelamatkan nyawa ibunya hari ini dengan keberanian luar biasa. Hal paling kecil yang bisa saya lakukan adalah memastikan dia tidak hadapi semua ini sendirian. Untuk pertama kalinya sejak pagi itu, Aisyah Putri tersenyum. Kalau begitu, bolehkah kami lihat ibu sekarang? Aku ingin memberitahunya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saat mereka berjalan menuju kamar Nur Aini, Pak Ridwan Pratama menyadari bahwa Selasa paginya yang sederhana telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Ia bukan lagi sekadar menanggapi panggilan tugas. Ia mulai menjadi bagian dari sebuah kisah keluarga. Dan entah mengapa, itu terasa sangat tepat. Ketika mereka memasuki kamar rawat Nur Aini di Rumah Sakit Umum Yogyakarta, wajah Aisyah Putri langsung berseri. Ibunya sedang duduk di tempat tidur dan terlihat jauh lebih baik dibandingkan beberapa jam sebelumnya. Warna di pipinya telah kembali dan napasnya sudah tenang dan stabil. Mama, seru Aisyah berlari ke sisi tempat tidur hati-hati agar tidak menyentuh selang infus di lengan ibunya. Oh, putriku yang pemberani. Bisik Nur Aini memeluk Aisyah dengan lembut. Mama dengar apa yang kamu lakukan hari ini. Kamu menyelamatkan nyawa Mama, sayang. Aisyah menyembunyikan wajahnya di bahu ibunya. Aku sangat takut, Mama. Tapi Pak Ridwan membantu. Persis seperti yang Mama bilang tentang Pak Polisi yang baik. Nur Aini menatap ke arah Pak Ridwan Pratama. Matanya penuh rasa syukur dan sesuatu lagi. Kekhawatiran, Pak Polisi, saya sangat berterima kasih. Tapi saya ingin bertanya sekarang bagaimana? Di mana Aisyah akan tinggal saat saya di sini? Pak Ridwan menarik kursi dan duduk di samping tempat tidur. Bu Nur Aini, saya sudah memikirkan hal itu. Saya punya kamar tamu di rumah dan ibu saya tinggal tidak jauh dari sana. Beliau pensiunan perawat. Oh, saya tidak bisa merepotkan Anda, ucap Nur Aini. Tapi Pak Ridwan mengangkat tangannya dengan lembut. Bukan Anda yang meminta, saya yang menawarkan. Aisyah adalah gadis kecil yang luar biasa. Dan setelah apa yang terjadi hari ini, saya ingin memastikan dia aman dan terawat. Aisyah melihat ke arah ibunya dan Pak Ridwan bergantian. Mama,
Ingat kata Mama, kadang malaikat datang dengan seragam yang berbeda. Mungkin Pak Polisi Ridwan adalah salah satu malaikat kita. Mata Nuraini berkaca-kaca, namun ia tersenyum. Mungkin kamu benar, sayang. Ketukan lembut terdengar di pintu sebelum Dr. Fitri Hanum masuk ruangan. Bu Nuraini, bagaimana perasaan Ibu? Jauh lebih baik. Terima kasih. Kapan saya bisa pulang ke anak saya? Nah, itu yang ingin saya bahas, ucap Dr. Fitri menarik kursi lain. Dari hasil darah, terlihat bahwa Anda sudah cukup lama tidak mengonsumsi obat. Kita perlu menstabilkan kondisi Ibu dan menyusun rencana pengobatan. Berapa lama itu akan memakan waktu? Tanya Nuraini dengan cemas. Beberapa hari, mungkin 1 minggu. Tapi ada satu hal penting yang harus kita bahas. Obat Ibu cukup mahal dan tanpa verifikasi kartu BPJS akan sulit. Wajah Nuraini kembali pucat. Seberapa mahal? Sekitar 1 juta rupiah per bulan. Ruangan hening. Aisyah tidak memahami angka pastinya, tapi ia mengerti ekspresi wajah ibunya. Ekspresi yang sama seperti saat sewa rumah jatuh tempo dan uang tidak cukup. Mama, jangan khawatir, bisik Aisyah. Kita akan cari jalan seperti biasa. Pak Ridwan berdeham pelan. Dr. Fitri, dokumen apa yang dibutuhkan agar Bu Nuraini bisa masuk program bantuan? Akta kelahiran, KTP, bukti alamat tinggal, dan rekam medis sebelumnya. Tapi masalahnya banyak program bantuan memiliki daftar tunggu. Nuraini menutup matanya. Saya punya semua itu, tapi saat kami harus pindah cepat dari kontrakan, saya berkemas terburu-buru. Sepertinya saya tertinggal. Kenapa kita harus pindah cepat, Mama? Tanya Aisyah polos. Nuraini ragu. Kadang pemilik kontrakan butuh rumahnya kembali karena alasan lain. Sayang, Pak Ridwan merasakan ada cerita lain, tapi ia tidak memaksa. Bu Nuraini, mendapatkan salinan dokumen itu bukan hal mustahil. Cuma butuh waktu dan tahu harus menghubungi siapa. Saya sudah mencoba menelepon banyak tempat, ucap Nuraini lirih. Tapi tiap kantor minta dokumen berbeda-beda dan saya bingung mengurus semuanya. Sebagai ibu tunggal dengan 2 pekerjaan paruh waktu, saya hampir tak punya waktu untuk menelepon, apalagi mengunjungi semua kantor itu. Aisyah menggenggam tangan ibunya. Mama tidak perlu lakukan semua ini sendirian lagi. Pak Polisi bilang akan bantu kita. Pak Ridwan mengangguk. Aisyah, benar. Besok saya akan mulai menelepon. Saya kenal orang-orang di dinas yang bisa membantu kita lewati birokrasi itu. Dokter Pak Ridwan luar biasa melihat dukungan masyarakat seperti ini. Bu Nuraini, dengan dokumen yang tepat dan bantuan dari Pak Polisi, kita bisa ajukan beberapa program bantuan. Tapi bagaimana kalau butuh waktu terlalu lama? Tanya Nuraini dengan cemas. Bagaimana kalau aku tidak bisa cepat sembuh untuk merawat Aisyah? Aisyah dengan hati-hati memanjat ke atas tempat tidur rumah sakit dan menyandarkan diri ke sisi ibunya. Mama, ingat gak apa yang selalu Mama katakan kalau aku takut akan sesuatu? Apa itu, sayang? Kata Mama Aisyah. Kita jalani 1 hari demi 1 hari dan jangan pernah kehilangan harapan. Jadi itulah yang akan kita lakukan. Nuraini menatap putrinya yang baru berusia 7 tahun dengan takjub. Kapan kamu jadi sebijak ini? Aku belajar dari mama terbaik di dunia. Jawab Aisyah pelan. Pak Ridwan Pratama menyaksikan percakapan itu dan merasakan sesuatu yang hangat bergerak di dalam dadanya. Kedua orang ini telah menghadapi berbagai kesulitan sendirian begitu lama. Tapi mereka tidak pernah kehilangan cinta satu sama lain atau harapan akan hari yang lebih baik. Bu Nuraini, kata Pak Ridwan. Saya ingin Ibu fokus pada kesembuhan, urusan dokumen, dan segala keperluan lainnya. Biar saya dan Aisyah yang tangani. Nuraini menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Pak Polisi, kenapa Anda melakukan semua ini untuk orang yang bahkan Anda tidak kenal? Pak Ridwan terdiam sejenak. Lalu ia menatap Aisyah yang memandangnya dengan mata coklat besar penuh percaya. Karena kadang, katanya pelan, membantu orang lain justru yang kita butuhkan untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Malam itu, Pak Ridwan mengantar Aisyah ke rumahnya. Sebuah rumah 2 lantai yang nyaman dengan pagar kayu putih dan taman penuh bunga mawar. Aisyah menempelkan wajahnya ke jendela mobil, mengamati dengan takjub. Rumah Pak Polisi cantik sekali, bisiknya. Mama pasti suka bunga-bunga itu. Ibuku yang menanam sebagian besar, jawab Pak Ridwan.
sambil memasuki halaman. Beliau tinggal 2 gang dari sini. Tadi saat kamu pamit pada Mama di rumah sakit, aku menelepon beliau dan beliau sangat bersemangat ingin bertemu denganmu. Aisyah memeluk boneka beruang kesayangannya lebih erat. Apakah beliau baik? Kadang orang dewasa nggak tahu cara bicara sama anak-anak. Pak Ridwan tersenyum. Aisyah, ibuku. Bu Sri Nurhayati sudah merawat orang-orang sepanjang hidupnya. Beliau perawat selama 40 tahun. Kalau ada yang tahu cara membuat orang merasa aman dan disambut, ya beliau. Saat mereka berjalan menuju pintu depan, Aisyah melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Pak Polisi, lihat deh. Ia menunjuk ke arah patung kurcaci taman kecil di samping rumah Primungil di bawah semak mawar. Apakah di sini tinggal makhluk ajaib? Kata ibuku. Priaman membawa keberuntungan bagi keluarga yang paling membutuhkannya. Jelas Pak Ridwan sambil membuka kunci pintu. Beliau sudah meletakkan rumah-rumah pri itu di taman selama 20 tahun. Pintu depan terbuka sebelum mereka sempat mengetuk dan Bu Sri Nurhayati keluar. Beliau seorang wanita berusia sekitar 60-an. Rambut perak disanggul rapi, mengenakan kardigan warna ungu muda dan memiliki mata paling lembut yang pernah dilihat Aisyah. Kamu pasti Aisyah, katanya sambil berlutut sejajar dengan mata sang gadis kecil. Aku Sri, mamanya Pak Ridwan. Aku sudah tak sabar ingin bertemu dengan gadis pemberani yang menyelamatkan ibunya hari ini. Aisyah menatap Bu Sri hati-hati lalu memandang Pak Ridwan. Pak Polisi juga punya mama. Semua orang punya mama, sayang. Tawa lembut Bu Sri termasuk polisi. Dan tahukah kamu? Waktu kecil Ridwan juga pemberani. Selalu ingin membantu semua orang. Serius. Mata Aisyah berbinar. Serius. Ayo masuk. Nanti tante tunjukkan fotonya sambil masak makan malam yang enak buatmu. Aku yakin kamu belum makan banyak hari ini. Perut Aisyah bergemuruh keras membuat mereka bertiga tertawa. Sepertinya aku memang lapar. Akunya di dalam rumah Aisyah terpesona oleh kehangatan dan kenyamanan suasananya. Ada banyak foto keluarga di dinding, selimut rajutan lembut di kursi-kursi, dan aroma makanan lezat menguar dari dapur. Bu Sri mengajak Aisyah ke ruang tamu di mana sebuah album kenangan telah menunggu di atas meja kopi. Ini foto-foto Ridwan waktu seusiamu, katanya sambil membuka halaman pertama. Aisyah tertawa kecil melihat foto Ridwan kecil memakai kostum polisi, berdiri tegap di samping sepeda. Dia terlihat persis seperti sekarang, tapi versi kecil, kata Aisyah Putri. Tersenyum lebar. Dia memang selalu ingin membantu orang, ujar Bu Sri Nurhayati. Pernah suatu kali waktu dia berumur 8 tahun, dia menemukan anak kucing yang tersesat dan keliling satu lingkungan penuh hanya untuk mencari keluarganya. Dia tidak menyerah, bahkan saat hujan mulai turun, pipi Pak Ridwan Pratama mulai memerah. Mama, tidak perlu cerita semua hal memalukan itu. Itu bukan memalukan, tapi luar biasa. Potong Aisyah. Serius. Itu menunjukkan bahwa Pak Ridwan memang dilahirkan untuk membantu. Seperti yang Mama selalu bilang, ada orang-orang yang memang terlahir untuk merawat dan menjaga orang lain. Bu Sri menatap putranya sambil menaikkan alisnya, kagum pada kebijaksanaan gadis kecil itu. Mama, kamu pasti sangat pintar, ya, Aisyah? Benar, beliau sangat pintar. Setiap hari Mama selalu ngajarin aku hal-hal baru, kata Mama. Bahkan saat semuanya terasa berat, kita harus tetap berusaha melihat sisi baik dari orang-orang dan dari keadaan. Cara hidup yang sangat indah, bisik Bu Sri. Aisyah, aku rasa mamamu dan aku akan jadi sahabat baik kalau bertemu. Saat makan malam, Aisyah menceritakan banyak hal tentang Nuraini. Bagaimana mamanya selalu membacakan cerita sebelum tidur. Bagaimana mereka sering berdansa bersama di ruang tengah. Dan bagaimana ibunya selalu menemukan cara membuat hari-hari istimewa terasa hangat walau uang sedang sulit. Beliau terdengar seperti ibu yang luar biasa, kata Bu Sri, dan kamu tahu, aku bisa melihat dari mana kamu mendapatkan kekuatanmu. Maksud tante apa? Tanya Aisyah sambil memutar mie goreng spesialnya dengan garpu. Begini, dibutuhkan keberanian luar biasa dari seorang gadis kecil untuk lari sejauh 3 blok mencari bantuan saat dia ketakutan. Dan lebih luar biasa lagi saat dia bisa menguatkan ibunya yang sedang cemas. Itu adalah hadiah yang mamamu berikan padamu. Aisyah merenungkan kata-kata itu sambil makan. Tante Sri, boleh aku bertanya sesuatu? Tentu sayang. Mama aku akan sembuhkan dan kita bisa tinggal bersama lagi.
Bu Sri meraih tangan kecil Aisyah dan memegangnya lembut di atas meja. Aisyah, mamamu mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Dan kadang-kadang saat cinta sebesar itu ada, orang akan menemukan cara untuk mengatasi rintangan sebesar apapun. Tapi bagaimana kalau obatnya terlalu mahal? Bagaimana kalau kami gak bisa dapat dokumen-dokumen yang dibutuhkan? Pak Ridwan dan Bu Sri saling berpandangan. Pak Ridwan bersandar ke depan. Aisyah, ingat gak apa yang Mama katakan tentang menjalani semuanya satu hari dalam satu waktu? Aisyah mengangguk pelan. Nah, besok aku akan menelepon beberapa orang yang bisa membantu keluarga-keluarga seperti kalian. Dan Bu Sri juga punya banyak kenalan dari masa beliau jadi perawat. Orang-orang yang tahu cara mengurus sistem kesehatan. Bu Sri tersenyum. Betul. Dan satu hal yang aku pelajari selama 66 tahun hidupku, Aisyah, saat orang-orang baik bekerja sama untuk membantu orang yang mereka sayangi, hal-hal luar biasa bisa terjadi. Aisyah melihat sekeliling dapur hangat itu kepada Pak Ridwan dan Bu Sri yang telah menyambutnya dengan tangan terbuka dan ia merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Harapan yang nyata dan terasa kuat. Aku rasa, bisik Aisyah. Mama benar soal malaikat datang dalam berbagai seragam. Mungkin seragam perawat juga termasuk. Mata Bu Sri Nurhayati berkaca-kaca. Oh, mamamu memang sangat bijaksana. Keesokan paginya, Aisyah terbangun di tempat tidur paling empuk yang pernah ia rasakan selama berbulan-bulan. Sinar matahari menembus tirai kuning pucat dan dari jendela terdengar kicauan burung. Untuk beberapa detik, ia lupa di mana dirinya. Lalu ia ingat mamanya sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Yogyakarta dan ia sedang tinggal bersama Pak Ridwan dan Bu Sri. Ia memeluk boneka beruang kesayangannya dan berbisik, "Jangan khawatir ya, Mama. Hari ini akan jadi hari yang baik." Di lantai bawah, Aisyah menemukan Bu Sri sedang memasak serabi bentuk bunga di dapur. "Selamat pagi, matahariku," sapa Bu Sri dengan hangat. "Tidurmu nyenyak?" "Iya, Tante. Tempat tidurnya empuk banget. Terima kasih sudah izinkan aku tinggal di sini." Tak lama, Pak Ridwan Pratama muncul di ambang pintu sudah mengenakan seragam polisi. "Selamat pagi, Aisyah. Siap untuk hari besar? Kita akan mengunjungi mama pagimu ini. Lalu aku ada beberapa panggilan penting yang harus kulakukan." Wajah Aisyah langsung berbinar. "Boleh kita bawa bunga untuk mama? Mama suka banget bunga." "Itu ide yang indah sekali," ujar Bu Sri Nurhayati. "Setelah sarapan, kita bisa petik beberapa bunga mawar dari taman." Saat mereka menyantap serabi berbentuk bunga, Pak Ridwan Pratama menjelaskan rencananya. "Aisyah, semalaman aku memikirkan situasi mamamu. Aku akan menghubungi temanku di Dinas Kesehatan Provinsi dan Bu Sri kenal seseorang di bagian bantuan keuangan rumah sakit." "Itu artinya apa?" tanya Aisyah hati-hati sambil memotong panekuknya. "Itu artinya," jelas Bu Sri lembut, "ada orang-orang yang tugasnya membantu keluarga seperti kalian. Kadang mereka hanya perlu seseorang yang tahu program mana yang tepat." Aisyah mengangguk serius. "Kayak peta harta karun. Harus tahu di mana mencarinya." "Persis seperti itu." Pak Ridwan tersenyum. "Dan hari ini kita akan jadi pemburu harta karun." 1 jam kemudian mereka tiba di Rumah Sakit Umum Yogyakarta dengan seikat mawar merah muda di tangan. Aisyah hampir melompat-lompat menyusuri koridor, tak sabar menceritakan kabar baik kepada ibunya. Tapi saat mereka memasuki kamar Nur Aini, Aisyah langsung menyadari ada yang tidak beres. Mamanya duduk di tempat tidur, tapi matanya merah karena menangis dan di tangannya tergenggam selembar kertas yang gemetar. "Mama, kenapa?" Aisyah langsung menghampiri. Lupa akan bunga yang dibawanya. Nur Aini mencoba tersenyum dan buru-buru menyeka air matanya. "Enggak apa-apa, sayang. Ini air mata bahagia. Mama cuma bersyukur banget karena ada Pak Ridwan dan Bu Sri." Tapi Pak Ridwan bisa melihat dokumen di tangan Nur Aini dan air mata bahagia itu tampak lebih seperti air mata cemas. "Bu Nur Aini, apakah semuanya baik-baik saja? Ada yang terjadi?" Nur Aini ragu sejenak lalu melirik Aisyah. "Aku dapat surat tadi pagi tentang penitipan sementara untuk Aisyah." "Surat seperti apa?" tanya Pak Ridwan. Melangkah mendekat dari dinas sosial. "Mereka ingin menjadwalkan pertemuan. Katanya mereka harus mengevaluasi situasi." Suara Nur Aini sedikit bergetar. Aisyah tampak bingung. "Evaluasi itu apa artinya?" Bu Sri duduk di samping Aisyah dan berbicara lembut.
Artinya mereka ingin memastikan bahwa kamu punya semua yang dibutuhkan agar tetap aman dan bahagia sementara mamamu pulih. Tapi aku sudah aman dan bahagia, kata Aisyah tegas. Pak Ridwan dan Tante Sri menjaga aku dengan baik dan mama makin sehat tiap hari. Nur Aini memeluk putrinya. Mama tahu sayang. Tapi kadang ada aturan dan prosedur yang harus diikuti orang dewasa. Pak Ridwan merasakan kekhawatiran, mulai menekan dadanya. Bu Nur Aini, kapan jadwal pertemuannya? Besok sore, bisik Nur Aini dan mereka ingin bicara juga dengan Aisyah. Aisyah menatap ibunya dengan mata coklat besarnya. Mama, mereka mau memisahkan kita. Tidak, sayang. Kata Nur Aini cepat, walau suaranya tak setegas ucapannya. Kita hanya perlu tunjukkan kalau kita punya rencana yang baik untuk memulihkan keluarga kita. Pak Ridwan langsung mengambil keputusan. Bu Nur Aini, saya akan lakukan semua panggilan itu sekarang juga. Bu Sri temani Aisyah dan ibunya? Tentu saja, jawab Bu Sri. Duduk lebih nyaman di kursinya. Pak Ridwan, mau kemana? Tanya Aisyah. Tiba-tiba terlihat khawatir. Pak Ridwan berlutut di sampingnya. Ingat tadi aku bilang kita jadi pemburu harta karun. Nah, sekarang aku akan mencari harta paling berharga. Orang-orang yang bisa bantu menjaga keluarga kalian tetap bersama. Aisyah mengangguk tapi tangannya meraih tangan Pak Ridwan. Janji ya kamu balik lagi. Aku janji Aisyah aku akan kemana-mana. Saat Pak Ridwan Pratama meninggalkan ruangan, Aisyah berbalik ke arah Bu Sri. Tante, kalau besok orang-orang itu gak bisa lihat kalau kita ini keluarga yang baik, gimana? Gimana kalau mereka cuma lihat masalahnya? Bukan cinta kita. Bu Sri mendudukkan Aisyah di pangkuannya dan menatap matanya langsung. Aisyah, tahu gak apa yang aku pelajari selama jadi perawat selama puluhan tahun? Apa? Orang-orang yang sungguh peduli pada anak-anak pasti bisa melihat cinta. Kalau itu memang ada. Dan sayangku, cinta antara kamu dan mamamu bersinar begitu terang. Sampai-sampai orang harus benar-benar buta untuk tidak melihatnya. Aisyah memeluk Bu Sri Nur Hayati Era. Aku harap tante benar. Aku cuma ingin mama gak takut lagi. Kata Aisyah putri lirih. Nur Aini mendengar percakapan itu dan merasakan hatinya retak sedikit lebih dalam. Putrinya yang baru berusia 7 tahun sedang menenangkan orang dewasa dan mengkhawatirkan perasaan ibunya. Tak seharusnya anak sekecil itu memikul beban seperti ini. Namun saat ia melihat Aisyah bersandar manja di pelukan Bu Sri Nur Hayati dan membayangkan Pak Ridwan Pratama yang saat ini sedang berkeliling menelepon demi membantu mereka, Nur Aini menyadari sesuatu yang penting. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan mereka tidak menghadapi semuanya sendirian dan hanya mungkin itu akan mengubah segalanya. Sementara itu, Pak Ridwan duduk di mobil patroli di luar Sakit Umum Yogyakarta. Ponsel di satu tangan dan buku catatan penuh nomor penting di tangan lainnya. Belum pernah dalam hidupnya ia merasa setegas ini. Keluarga ini butuh seseorang yang membela mereka dan ia akan jadi orang itu. Telepon pertamanya ia arahkan ke sahabat lamanya, Intan Amalia yang bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi. Intan, ini Ridwan Pratama. Aku butuh bantuanmu dalam kasus penting. Ridwan. Senang dengar kabar kamu. Ada apa? Ridwan menjelaskan situasi Nur Aini dan Aisyah dengan detail. Kondisi medis darurat, dokumen yang hilang dan pertemuan dengan dinas sosial yang dijadwalkan besok. Intan mendengarkan dengan serius tanpa menyela. Ridwan, ini jelas kasus klasik seseorang yang tergelincir di celah sistem. Kabar baiknya, ini masih bisa diperbaiki. Kabar menantangnya. Kita harus gerak cepat. Apa yang perlu kita lakukan? Pertama, aku bisa percepat proses penerbitan dokumen pengganti. Tapi kamu harus bawa Bu Nur Aini ke kantor besok pagi sebelum pertemuan dinas. Kedua, ada program bantuan medis darurat yang sangat mungkin dia penuhi syaratnya. Untuk pertama kalinya, Ridwan merasakan secercah harapan. Intan, kamu luar biasa. Jam berapa besok? Pukul 10 pagi. Dan bawa juga gadis kecil itu. Aku rasa dia akan menawan hati. Siapapun yang ditemuinya. Telepon kedua ditujukan kepada Dr. Rahma Widyasari, seorang pekerja sosial yang direkomendasikan oleh Bu Sri. Bu Rahma, ini Pak Ridwan Pratama, polisi. Ibu Sri Nur Hayati memberikan nomor ini. Oh, Bu Sri, bagaimana beliau? Sudah lama saya tidak bertemu. Beliau baik sekali.
Saat ini membantu saya dalam kasus keluarga ini. Ridwan kembali menjelaskan segalanya. Kali ini dengan menekankan keberanian luar biasa Aisyah dan ikatan emosional yang kuat antara ibu dan anak. Pak Polisi, dari yang Anda ceritakan ini terdengar seperti keluarga yang sedang mengalami kesulitan sementara bukan keluarga yang harus dipisahkan. Kuncinya sekarang adalah mendokumentasikan sistem dukungan yang ada saat ini. Dokumentasi seperti apa? Fakta bahwa Anda dan Bu Sri bersedia menjadi wali sementara itu sudah menunjukkan dukungan komunitas. Kesediaan ibunya untuk mencari pengobatan juga mencerminkan tanggung jawab sebagai orang tua dan stabilitas emosi anak selama krisis menunjukkan bahwa ia merasa aman dan dicintai. Ridwan menuliskan semuanya cepat-cepat. Apa yang sebaiknya kami antisipasi saat pertemuan besok? Mungkin petugas sosial yang sudah kelelahan dan berhadapan dengan banyak kasus sulit setiap harinya. Tapi kalau kita bisa tunjukkan rencana stabilitas keluarga yang jelas dan masuk akal, mereka justru akan lega karena bisa menutup kasus ini dengan hasil baik. Dengan panggilan ketiga, keyakinan Ridwan makin kuat. Ia menghubungi bagian layanan bantuan pasien rumah sakit. Ini Maya Kartika dari layanan pasien. Bisa saya bantu Bakaya? Saya menelepon soal pasien bernama Nur Aini yang dirawat sejak kemarin. Saya dengar beliau menghadapi biaya pengobatan yang besar. Apakah Anda anggota keluarga? Saya teman dekat yang sedang membantu kasusnya. Ridwan memilih tidak menyebutkan bahwa ia polisi kecuali jika diperlukan. Saya bisa informasikan bahwa Bu Nur Aini memenuhi syarat untuk program bantuan bagi pasien yang kesulitan finansial. Tapi beliau perlu isi formulir dan lengkapi dokumen keuangan. Bagaimana kalau beliau tidak punya slip gaji atau laporan pajak formal? Kami sering bekerja dengan orang-orang dalam situasi seperti itu, Pak. Kalau dia punya rekening koran, surat keterangan kerja, atau bahkan tagihan listrik yang menunjukkan alamat tinggal, itu bisa digunakan. Ridwan mengakhiri panggilan dan langsung menelepon ibunya. Mama, gimana keadaan Aisyah? Dia sedang baca buku untuk mamanya sekarang jawab dengan hangat. Aini sudah terlihat jauh lebih baik dan Aisyah Putri tampak sehat bahkan luar biasa. Pak Ridwan, bagaimana hasil telepon-teleponnya? Tanya Bu Sri Nurhayati. Pak Ridwan Pratama pun membagikan semua kabar baik yang ia dapat. Ia bisa mendengar senyum ibunya melalui suara di telepon. Ridwan, ini luar biasa. Kamu tahu artinya apa? Itu berarti kepercayaan gadis kecil itu padamu memang sepenuhnya tepat. Kamu benar-benar akan bisa memperbaiki semua ini. 1 jam kemudian saat kembali ke kamar rumah sakit, Pak Ridwan mendapati Aisyah meringkuk di samping ibunya di tempat tidur. Mereka berdua sedang membaca buku cerita bergambar bersama. Pemandangan itu membuatnya terpaku di ambang pintu. Pak Polisi Ridwan. Seru Aisyah saat melihatnya. Lihat Mama sudah jauh lebih baik. Bahkan bacakan aku 3 cerita hari ini. Nur Aini tersenyum padanya. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, senyum itu tampak benar-benar penuh harapan. Aisyah bilang, kamu keluar buat menelepon. Ada kabar baik. Pak Ridwan menarik kursi dan duduk dengan buku catatannya masih di tangan. Justru banyak kabar baik. Ia menjelaskan soal janji temu besok pagi dengan Intan Amalia, bantuan dari program keuangan rumah sakit dan saran dari Dr. Rahma Widyasari. Soal menghadapi pertemuan dinas sosial. Aisyah mendengarkan dengan saksama. Meski beberapa bagian terdengar terlalu rumit baginya. Setelah Pak Ridwan selesai, ia mengajukan pertanyaan paling penting. Berarti aku dan Mama bisa tetap bersama, Aisyah? Kata Pak Ridwan dengan hati-hati. Itu artinya kita punya rencana yang sangat baik untuk memastikan kalian tetap bersama. Mata Nur Aini berkaca-kaca. Tapi kali ini Pak Ridwan tahu itu air mata bahagia. Pak Polisi Ridwan, bisik Nur Aini. Saya gak tahu bagaimana saya bisa membalas semua ini. Bu Nur Aini, melihat Aisyah membacakan cerita untukmu barusan, melihat betapa kalian saling mencintai, itu sudah cukup sebagai balasan. Aisyah menatapnya dengan mata coklat besarnya yang bijaksana. Pak Polisi, aku rasa kamu sedang menemukan sesuatu yang penting. Apa itu, sayang? Kadang saat kita bantu orang lain, kita juga sedang menyembuhkan diri kita sendiri. Pak Ridwan terdiam menatap gadis berumur 7 tahun yang tampaknya memahami kehidupan lebih dari kebanyakan orang dewasa. Ia benar membantu keluarga ini sedang menyembuhkan bagian hatinya sendiri yang bahkan tidak ia sadari telah rusak. Aisyah, ucapnya pelan, kamu akan tumbuh jadi gadis yang sangat bijaksana. Aku harap begitu, jawab Aisyah sungguh-sungguh.
Dunia butuh lebih banyak orang yang tahu caranya membantu. Keesokan paginya datang dengan langit cerah dan hangat. Aisyah bangun lebih awal dan memilih dengan hati-hati gaun biru bunga-bunga kecil yang diberikan mamanya saat ulang tahun. Ia ingin tampil sebaik mungkin untuk pertemuan penting hari ini. "Kamu terlihat cantik sekali, sayang," ujar Busri sambil mengepang rambutnya dan menyisipkan pita biru yang serasi. "Kamu gugup sedikit." "Aku Aisyah. Tapi Pak Ridwan bilang kita punya rencana yang bagus, jadi aku mencoba berani seperti Mama ajarkan." Mereka pergi ke Dinas Kesehatan Provinsi terlebih dahulu. Tempat Intan Amalia sudah menunggu dengan senyum hangat dan map penuh berkas. "Kamu pasti Aisyah." "Siapa Intan?" Berlutut sejajar. "Pak Ridwan bilang kamu gadis pemberani yang menyelamatkan mamamu." Aisyah menjabat tangan Intan dengan sopan. "Aku cuma lakukan apa yang seharusnya. Kalau orang yang kita sayangi butuh bantuan, ya kita cari bantuan." Intan menatap Pak Ridwan dengan alis terangkat. "Kamu benar, dia memang istimewa. Proses administrasi memakan waktu 2 jam, tapi Intan membuatnya semudah mungkin." Ia membantu Nur Aini mengisi formulir, menjelaskan setiap program dengan bahasa sederhana, dan menelepon ke beberapa pihak untuk mempercepat proses persetujuan. "Bu Nur Aini," ucap Intan akhirnya. "Saya punya kabar luar biasa. Anda memenuhi syarat untuk bantuan medis darurat, dukungan hunian sementara, dan program percepatan dokumen pengganti. Pengobatan Anda akan langsung ditanggung mulai hari ini." Tangan Nur Aini gemetar saat menandatangani dokumen terakhir. "Saya nggak percaya ini benar-benar terjadi. Kadang sistem ini berjalan seperti seharusnya," senyum Intan. "Apalagi kalau ada orang-orang baik yang membantu." Aisyah menarik lengan baju Intan pelan. "Bu Intan, itu artinya Mama bisa pulang segera ya?" "Sebentar lagi, sayang." "Begitu dokter bilang Mama sudah siap," ujar Intan Amalia lembut. Tujuan berikutnya adalah kembali ke Rumah Sakit Umum Yogyakarta, di mana Dr. Fitri Hanum menunggu mereka dengan kabar menggembirakan. "Bu Nur Aini, hasil tes darah Anda pagi ini menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan. Dengan obat-obatan yang sudah tersedia dan rencana kontrol yang jelas, saya rasa Anda bisa pulang besok." Aisyah Putri bertepuk tangan. "Benar, Dok, besok?" "Benar," tawa Dr. Fitri. "Tapi sebelumnya kita harus pastikan pertemuan dengan Dinas Sosial siang ini berjalan lancar." Pertemuan dijadwalkan pukul 14. Pak Ridwan Pratama, Bu Sri Nurhayati, Nur Aini, dan Aisyah duduk bersama di ruang rapat kecil sambil menunggu Maya Kartika, petugas pendamping kasus. Saat Maya masuk, Aisyah terkejut. Ia mengira akan bertemu seseorang yang tegas dan menakutkan. Tapi Maya adalah wanita muda dengan mata lembut dan suara ramah. "Selamat siang semuanya. Saya Maya Kartika dari Dinas Sosial. Saya di sini untuk memastikan bahwa Aisyah memiliki semua yang ia butuhkan." Selama masa transisi keluarga ini, Aisyah menatap ibunya. Lalu Pak Ridwan dan Bu Sri lalu kembali ke arah Maya. "Bu, aku sudah punya semua yang aku butuhkan. Aku punya Mama yang sangat mencintaiku dan aku punya Pak Ridwan dan Tante Sri yang merawat kami seperti keluarga sendiri." Maya tersenyum. Senang sekali mendengar itu. "Aisyah, Bu Nurini, bisa ceritakan sedikit tentang situasi saat ini?" Nurini menjelaskan segalanya. Tentang penyakitnya, dokumen yang hilang, kesulitan keuangan, dan bagaimana Ridwan dan ibunya turun tangan untuk membantu. Ia berbicara dengan jujur dan tenang tanpa rasa malu atau meminta belas kasihan. "Pak Ridwan, Anda bersedia terus memberikan dukungan sementara?" "Tentu saja," jawab Pak Ridwan tegas. Selama keluarga ini masih membutuhkannya, Maya mencatat semuanya di partnya. "Aisyah, kamu bisa cerita bagaimana perasaanmu selama semua ini terjadi?" Aisyah berpikir sebentar sebelum menjawab. "Awalnya aku takut waktu Mama sakit, tapi Mama ajari aku untuk selalu minta bantuan saat butuh. Sekarang aku gak takut lagi karena aku tahu ada orang-orang yang peduli sama kami." "Apa yang membuat kamu merasa aman, Aisyah?" "Mengetahui Mama makin sehat dan mengetahui bahwa meski keadaan sulit, masih banyak orang baik seperti Pak Ridwan, Tante Sri, Bu Intan, Dr. Fitri, dan ya banyak orang." Maya menatap wajah-wajah di ruangan. Ekspresi penuh tekad Pak Ridwan, kehangatan nenek dari Bu Sri, kekuatan tenang Nur Aini, dan ketenangan luar biasa dari seorang gadis kecil. "Bu Nur Aini, saya sudah meninjau semua dokumen dari pagi tadi. Bantuan medis Anda telah disetujui.
Tempat tinggal sementara dengan dukungan pengasuhan juga sudah tersedia dan Anda memiliki rencana ke depan yang jelas. Nur Aini menahan napas. Berdasarkan semua yang saya lihat dan dengar hari ini, saya merekomendasikan agar kasus ini ditutup dengan hasil positif. Aisyah jelas berada di lingkungan yang penuh cinta, stabil bersama ibunya, dan dikelilingi oleh sistem dukungan yang kuat. Aisyah tampak bingung. Itu artinya kabar baik atau kabar buruk, Bu? Maya tertawa lembut. Kabar sangat baik, Aisyah. Itu artinya kamu dan Mama bisa tetap bersama dan semua orang dewasa yang menyayangimu akan terus membantu sampai keluargamu benar-benar stabil. Aisyah melompat dan memeluk ibunya, lalu berlari memeluk Pak Ridwan dan Bu Sri. Kita berhasil. Kita benar-benar berhasil. Pak Ridwan merasakan matanya panas melihat kebahagiaan Aisyah. Gadis kecil ini telah menghadapi lebih banyak tantangan dalam seminggu dibanding yang dialami sebagian orang dewasa dalam bertahun-tahun. Dan dia menghadapinya dengan keberanian, ketulusan dan keyakinan yang tak tergoyahkan pada kebaikan manusia. Aisyah katanya pelan. Kamu gak pernah menyerah pada harapan? Ya, enggak. Jawab Aisyah dengan bangga. Kata Mama, harapan itu hal terpenting yang harus dibawa waktu hidup jadi susah. Jadi aku pastikan bahwa banyak. Nur Aini menatap putrinya dengan cinta dan kekaguman penuh. Aisyah, gadis kecilku yang pemberani dan bijaksana, kamu telah menyelamatkan kita semua. Bukan aku saja, Mama. Ujar Aisyah serius. Kita saling menyelamatkan. Karena itu yang dilakukan oleh keluarga. Keesokan paginya tibalah momen yang paling ditunggu-tunggu oleh Aisyah. Hari kepulangan dari rumah sakit. Aisyah putri melompat-lompat kegirangan di lorong rumah sakit umum Yogyakarta. Sementara Bu Sri Nurhayati membantu Nur Aini mengemas sedikit barang-barangnya. Mama benar-benar kuat buat pulang. Tanya Aisyah untuk kalinya menggenggam tangan ibunya erat. Mama jauh lebih kuat sekarang sayang. Senyum Nur Aini. Meski ia masih bergerak perlahan, obatnya sudah mulai bekerja dan punya kamu serta teman-teman baru. Kita membuat Mama merasa lebih kuat setiap hari. Dr. Fitri Hanum muncul membawa berkas pulang dan senyum hangat. Bu Nur Aini, secara resmi ibu sudah diperbolehkan pulang. Jadwal minum obat sudah tertera di sini dan kontrol lanjutan dijadwalkan minggu depan. Saat mereka menyelesaikan dokumen terakhir, Pak Ridwan Pratama datang. Siap lihat rumahmu lagi, Aisyah. Tapi semangat Aisyah tiba-tiba meredup. Pak Polisi, gimana kalau rumah kita gak terasa seperti rumah lagi? Gimana kalau rasanya terlalu sedih? Bu Sri berlutut di samping Aisyah. Sayang, tahu nggak apa yang membuat rumah terasa seperti rumah? Apa? Cinta. Dan kamu serta Mama akan membawa semua cinta itu kembali masuk ke dalam rumah itu. Dalam perjalanan menuju Jalan Melati, Aisyah menempelkan wajah ke jendela mobil, mengamati lingkungan yang familiar. Semuanya tampak sama, tapi entah kenapa terasa berbeda. Saat mereka sampai di depan rumah biru kecil dengan jendela putih, Aisyah terkesiap. Halaman depan yang kecil itu telah berubah total. Bunga segar menghiasi pinggiran jalan setapak, rumput dipangkas rapi, dan seseorang telah mengecat pintu depan dengan warna kuning cerah. Apa yang terjadi sama rumah kita? Bisik Aisyah penuh takjub. Pak Ridwan tersenyum misterius. Ya, mungkin Bu Sri menelepon beberapa temannya dari balai warga dan aku mungkin habiskan semalam bersih-bersih halaman sedikit. Nur Aini menatap rumahnya dengan air mata menetes tak terbendung. Kalian nggak perlu melakukan semua ini. Kami ingin melakukannya, ujar Bu Sri lembut. Setiap orang berhak pulang ke tempat yang indah. Di dalam rumah lebih banyak kejutan menanti. Dapur penuh dengan sembako, baju bersih terlipat rapi di sofa, dan bunga segar dalam toples kaca menghiasi meja makan. Aisyah berlarian dari satu ruangan ke ruangan lain, menemukan detail penuh cinta di mana-mana. Buku baru di samping ranjang, alat gambar di meja dapur, dan camilan favorit di lemari makanan. Pak Ridwan, Tante Sri, ini kayak sihir. Teriak Aisyah dari kamarnya. Nur Aini duduk pelan di sofa terharu dan kewalahan. Aku gak mengerti kenapa kalian melakukan semua ini untuk orang asing. Pak Ridwan duduk di seberangnya, sementara Bu Sri menemani Aisyah membaca buku. Bu Nur Aini, kalian bukan orang asing lagi. Dalam beberapa hari terakhir, kalian sudah menjadi keluarga. Tapi aku gak bisa membalas kebaikan ini. Aku gak punya apa-apa buat diberikan.
Aisyah menoleh dari bukunya dengan ekspresi serius yang membuatnya tampak jauh lebih tua dari usianya. Mama, ingat nggak yang Mama selalu bilang soal hadiah? Apa itu, sayang? Kata Mama, cara terbaik membalas hadiah adalah dengan suatu hari memberi hadiah itu ke orang lain yang butuh. Dan cara terbaik berterima kasih pada orang yang membantu kita adalah dengan membantu orang lain saat kita bisa. Bu Sri tersenyum. Mama, kamu mengajarkan hal yang sangat indah. Nur Aini menyeka matanya. Aku sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Takut gak bisa rawat Aisyah dengan baik. Takut kehilangan segalanya. Takut aku gak cukup kuat menjalani sakit dan jadi ibu tunggal. Dan sekarang, tanya Pak Ridwan dengan lembut. Sekarang aku sadar bahwa menjadi kuat bukan berarti harus lakukan semuanya sendirian. Tapi berani cukup untuk menerima bantuan dan cukup bijak untuk membangun hubungan dengan orang-orang yang peduli. Aisyah memanjat ke sofa, duduk di samping ibunya. Mama, berarti sekarang kita gak takut lagi. Nurini memeluk putrinya erat. Hidup mungkin masih akan punya tantangannya, sayang. Tapi sekarang kita nggak menghadapinya sendirian lagi. Malam itu mereka makan malam bersama di meja makan kecil milik Nur Aini. Makanan pertama yang mereka nikmati bersama di rumah itu. Aisyah bersikeras untuk memimpin doa. Terima kasih karena telah menghadirkan Pak Ridwan dan Tante Sri ke dalam hidup kami. Terima kasih karena Mama sudah sembuh kembali dan terima kasih karena kalian menunjukkan bahwa keluarga bisa jadi lebih besar saat orang saling mencintai. Amin. Untuk itu, bisik Bu Sri Nurhai lembut. Setelah makan malam, saat Bu Sri dan Pak Ridwan Pratama bersiap untuk pulang, Aisyah Putri menyodorkan sebuah gambar yang ia buat saat Nur Aini sedang beristirahat. Gambarnya sederhana. 4 sosok manusia kecil bergandengan tangan di depan rumah bercat kuning cerah dengan matahari besar di atas dan tulisan keluarga saya. Tertulis dengan tulisan tangan khas anak berusia 7 tahun. Itu kita, jelas Aisyah. Ini Mama, ini aku, ini Pak Ridwan dan ini Tante Sri. Kita semua saling pegang tangan karena kita saling jaga. Pak Ridwan menatap gambar itu dan merasakan dadanya sesak oleh emosi yang sudah lama tak ia rasakan sejak istrinya meninggal. Gadis kecil ini bukan hanya menyelamatkan nyawa ibunya, tapi entah bagaimana juga menyelamatkan dirinya. Aisyah, katanya sambil berlutut sejajar. Ini gambar terindah yang pernah aku lihat. Boleh aku simpan? Tentu saja. Tapi Pak Polisi, boleh aku tanya satu hal penting? Apa saja, sayang? Meski sekarang aku dan Mama sudah di rumah lagi, kalian berdua tetap jadi keluarga kami, kan? Ini bukan perpisahan, kan? Pak Ridwan menatap Nur Aini yang mengangguk pelan dengan air mata di matanya, lalu kepada ibunya yang sudah tersenyum tenang. Aisyah, ini bukan perpisahan. Ini justru awal dari cerita keluarga kita. Aisyah memeluknya erat. Bagus. Karena aku rasa kita masih punya banyak petualangan ke depan. 3 minggu setelah pulang, hidup terasa sempurna. Nur Aini sehat. Aisyah berkembang di sekolah dan makan malam bersama Pak Ridwan dan Bu Sri telah menjadi waktu keluarga yang penuh kehangatan. Namun pada Selasa pagi semuanya berubah saat terdengar ketukan keras di pintu rumah mereka. Nur Aini membukanya dan mendapati seorang pria tinggi dengan jas mahal berdiri di depan. Itu adalah Faisal Hakim, ayah biologis Aisyah yang telah menghilang selama 3 tahun. Nur Aini, aku di sini untuk menjemput anakku. Aisyah muncul di belakang ibunya bingung. Ia nyaris tak mengenali pria yang mengaku sebagai ayahnya. Faisal, kamu gak bisa begitu saja muncul setelah 3 tahun, ucap Nur Aini. Tangan gemetar. Aku bisa berikan Aisyah hal-hal yang jelas tak bisa kamu berikan. Sekolah swasta, rumah besar di kota Jakarta. Aku akan bawa dia hari ini juga. Aisyah melangkah maju berdiri melindungi ibunya. Aku gak mau pergi ke Manaun. Ini rumahku. Ini keluargaku yang sebenarnya. Aku ayah kandungmu. Ucap Faisal dingin. Bereskan barang-barangmu. Kita pergi. Tidak. Jawab Aisyah dengan tegas. Mama, telepon Pak Ridwan sekarang juga. Faisal tertawa mengejek. Polisi gak bisa ikut campur dalam urusan keluarga. Aisyah menatapnya lurus dengan ekspresi berani. Sama seperti waktu ia menyelamatkan ibunya. Pak Ridwan bukan cuma polisi, dia keluargaku dan keluarga itu saling melindungi. Sementara Nur Aini dengan gugup menekan nomor Pak Ridwan. Faisal melirik arlogjinya. Kalian punya 1 jam untuk siapkan dia.
Aku nggak akan tinggalkan Yogyakarta tanpa anakku. Aisyah menggenggam tangan ibunya erat. Jangan khawatir, Mama. Kita lebih kuat bersama daripada siapapun sendirian. Tapi saat senyum dingin Faisal makin melebar, Nur Aini bertanya dalam hati, apakah cinta mereka cukup kuat menghadapi seseorang yang punya uang dan pengarah? Tak lama kemudian, Pak Ridwan Pratama tiba dengan sirine menyala dan ketegasan terpancar dari wajahnya. Begitu ia melihat Faisal berjalan mondar-mandir di beranda dan Aisyah yang berpegangan erat pada ibunya dari balik jendela. Ia tahu ini bukan masalah biasa. Selamat pagi, sapa Ridwan tenang. Saya Pak Ridwan Pratama dari kantor polisi. Saya dengar sedang ada pembicaraan keluarga di sini. Ini urusan pribadi, jawab Faisal ketus. Tidak ada kejahatan. Polisi tidak punya wewenang. Anda benar, tidak ada kejahatan, jawab Ridwan. Tapi saya adalah sahabat keluarga ini dan saya di sini untuk memastikan semua pihak memahami hak hukum mereka. Aisyah membuka pintu dan langsung berlari ke arahnya. Pak Ridwan, syukurlah Bapak datang. Ridwan berlutut. Hei, gadis pemberaniku. Kamu baik-baik saja. Pria itu mau bawa aku ke Jakarta, tapi aku nggak mau. Ini rumahku. Faisal melangkah maju kesal. Aku ayah kandungnya. Aku punya hak. Pak Ridwan Pratama berdiri tegak. Suaranya tetap tenang namun tegas. Pak Faisal, kapan terakhir kali Anda menjalin kontak langsung dengan putri Anda? Itu nggak relevan. Justru sangat relevan di Indonesia. Jika seorang ayah tidak menjalin kontak atau memberikan nafkah selama 3 tahun, itu dapat dianggap sebagai bentuk penelantaran hukum. Rasa percaya diri Faisal Hakim mulai goyah. Saya sibuk membangun karir saya. Pak Ridwan mengeluarkan ponselnya menunjukkan dokumen resmi. Pak Faisal, 3 minggu lalu Aisyah ditempatkan dalam pengasuhan sementara yang disahkan oleh negara. Pengaturan ini masih berlaku secara hukum. Itu artinya apa? Tanya Faisal mulai gelisah. Itu berarti perubahan apapun dalam situasi tempat tinggal Aisyah harus melalui persetujuan pengadilan. Anda tidak bisa begitu saja membawanya hari ini. Aisyah Putri menatap Pak Ridwan dengan penuh kekaguman. Pak Polisi, ternyata kamu sudah melindungi kami. Bahkan saat kami belum tahu kalau kami butuh perlindungan. Ponsel Faisal berdering. Pengacaranya menelepon, menjelaskan prosedur hukum dan masa tunggu. Saat ia menutup telepon, aroganinya menguap sepenuhnya. Ini belum selesai, gumamnya. Tapi nadanya sudah tak meyakinkan. Pak Faisal, kata Pak Ridwan dengan tetap sopan. Kalau Anda benar-benar ingin mengenal Aisyah, ada cara yang benar. Tapi membawa anak dari rumah yang penuh cinta bukanlah hal terbaik untuk siapapun. Aisyah melangkah maju dengan berani. Pak Faisal, kalau Bapak benar-benar ingin jadi ayah yang baik, aku mau mencoba juga, tapi harus di sini bersama keluargaku. Saat Faisal pergi dengan mobilnya, Nur Aini ambruk di tangga teras. Napasnya berat oleh kelelahan emosional. Pak Ridwan, bagaimana kalau dia kembali bawa pengacara? Pak Ridwan duduk di sampingnya. Nurini, lihatlah Aisyah. Lihat seberapa bijak dan beraninya dia. Itu hasil dari pengasuhan luar biasa. Aisyah merapat di antara mereka. Kita lebih kuat kalau bersama. Dan sekarang kita tahu ada kakek Ridwan yang selalu berpikir lebih dulu untuk melindungi kita. 2 minggu kemudian pada pagi Sabtu yang cerah, Bu Sri Nurhayati datang sambil membawa amplop misterius dan senyum terlebar yang pernah dilihat Aisyah. Tante Sri, Tante terlihat seperti menyimpan rahasia besar, ujar Aisyah. Tak sabar ingin tahu. Dan rahasia ini adalah berita paling membahagiakan. Tapi pertama, aku perlu bicara dulu sama mamamu. Nur Aini muncul dari dapur. Selamat pagi, Tante. Datang pagi-pagi begini? Ada apa? Semuanya baik, bahkan akan jadi lebih sempurna. Bu Sri mengangkat amplop itu. Ini datang kemarin dan ini sebenarnya untuk kita semua. Apakah itu kabar baik yang paling luar biasa? Aisyah duduk seperti yang diminta. Bu Sri mengeluarkan dokumen resmi dan kartu warna-warni dari dalam amplop. Ingat waktu kita isi formulir spesial beberapa minggu lalu? Iya. Tentang membuat keluarga kita jadi resmi. Senyum Bu Sri semakin bersinar. Surat ini dari Dinas Sosial Perlindungan Anak. Kalau kamu dan mamamu bersedia, aku dan Pak Ridwan ingin secara resmi menjadi kakek dan nenekmu melalui adopsi kerabat.
Aisyah melompat berdiri. Itu artinya apa? Itu artinya secara hukum, secara resmi dan untuk selamanya kami akan jadi keluargamu yang sah, kakek dan nenekmu yang sungguh-sungguh. Nur Aini mulai menangis. Kali ini air mata bahagia. Tante Sri, itu luar biasa. Tapi kalian yakin Pak Ridwan Pratama muncul di ambang pintu? Aisyah, sejak istriku meninggal, aku pikir aku gak akan punya keluarga lagi. Tapi kamu dan mamamu mengingatkan kami bagaimana rasanya mencintai dan dicintai. Aisyah langsung memeluknya erat. Jadi kita saling menyelamatkan. Persis seperti yang selalu aku bilang. Persis seperti yang kamu selalu bilang, anggup Pak Ridwan. Mama, boleh kita bilang ya? Boleh. Please, please. Please. Nur Aini menatap dua malaikat yang tidak pernah meminta ampun kecuali kesempatan untuk mencintai mereka. Ya, bisiknya tentu saja ya. Aisyah menarik keliling ruangan lalu berhenti sejenak berpikir. Berarti kalau Pak Faisal datang lagi, aku nggak cuma punya mama, aku punya kakek dan nenek sah juga. Satu tim keluarga utuh. Benar sekali, sayang. Angguk Busri lembut. Aisyah menatap sekeliling rumahnya dan orang-orang yang ia cintai dan merasakan hatinya begitu penuh seolah bisa meledak oleh kebahagiaan. Kalian tahu bagian terbaiknya? Katanya dengan napas bergetar. Ini bukan akhir cerita kita. Ini baru permulaan dari keluarga selamanya kita. 6 bulan kemudian, keluarga Bennett Holloway telah membangun kehidupan yang luar biasa indah bersama. Nur Aini bekerja sebagai pendamping pasien membantu keluarga lain memahami sistem kesehatan. Aisyah putri bersinar di kelas 2 sekolah dasar. Dikenal sebagai gadis kecil yang bijak dan selalu menyemangati teman-temannya. Suatu hari Aisyah meminta izin kepada gurunya untuk memberi presentasi berjudul Cara Membantu Keluarga dalam Krisis. Apa yang membuatmu memilih topik itu, Aisyah? Tanya Bu Guru Ayu Lestari. Aku belajar bahwa kadang keluarga baik hanya butuh seseorang yang percaya pada mereka. Dan aku ingin anak-anak lain tahu bahwa meminta bantuan itu tindakan berani bukan menakutkan. Pada hari presentasi, Nur Aini, Pak Ridwan dan Busri datang bersama. Mereka duduk dengan bangga saat Aisyah berdiri percaya diri di depan teman-teman sekelasnya. Namaku Aisyah Bennett Hollow, ucapnya. Menyebut nama barunya dengan bangga. Beberapa bulan lalu, mama aku sakit parah dan aku gak tahu harus bagaimana. Jadi, aku lakukan apa yang mama ajarkan. Aku minta bantuan. Ia menceritakan kisah mereka dengan sederhana, menunjukkan foto-foto makan malam keluarga, petualangan bersama, dan momen-momen penuh cinta. Hal paling penting yang aku pelajari adalah keluarga bisa tumbuh dengan cara yang indah saat orang memilih untuk saling mencintai. Setelah presentasi, seorang anak laki-laki pemalu bernama Rizky Aditya mengangkat tangan. Aisyah, nenekku yang merawat aku karena mamaku juga sakit. Kadang aku merasa takut. Aisyah berjalan ke mejanya. Takut itu nggak apa-apa, Rizek. Tapi selalu ada orang yang ingin menolong. Kamu cuma perlu cukup berani untuk memberitahu mereka bahwa kamu butuh bantuan. Bu Ayu menahan air mata menyaksikan bagaimana seorang anak kecil bisa menghibur temannya dengan kebijaksanaan luar biasa. Malam itu, saat makan malam keluarga rutin, Pak Ridwan berkata, Aisyah, aku bangga banget kamu bisa berbagi kisahmu hari ini. Kamu membantu anak-anak lain. Makasih, Kakek Ridwan. Aku punya cerita yang bagus untuk diceritakan karena kalian semua. Busri memeluknya. Sayangku, aku rasa cerita hidupmu masih panjang dan bab-bab terbaiknya ada di depan. Nur Aini menatap sekeliling keluarganya dan merasakan kedamaian sempurna. 6 bulan lalu, aku pikir ketakutan terbesarku adalah gak bisa rawat Aisyah sendirian. Sekarang aku tahu hal terbaik yang pernah kulakukan adalah menerima bantuan dari orang-orang yang sungguh peduli. Aisyah memanjat ke pangkuan ibunya. Mama, bahkan waktu aku takut hari itu, aku gak pernah benar-benar takut kita gak akan baik-baik saja. Karena mama ajarkan aku bahwa orang baik selalu menemukan satu sama lain. Aisyah, ucap Pak Ridwan lembut. Kamu menyelamatkan kita semua. Bukan cuma aku, Kakek Ridwan, kita saling menyelamatkan. Karena itu yang dilakukan keluarga musim semi tiba di Yogyakarta dan keluarga Bennett Holloway sedang menyiapkan sesuatu yang spesial. Potret keluarga resmi pertama mereka sebagai kakek nenek dan cucu sah secara hukum. Aisyah telah merencanakan kejutan ini selama berminggu-minggu. Menabung uang sakunya untuk membeli kaos keluarga seragam bertuliskan, keluarga adalah cinta dalam tindakan. Mama sudah siap untuk hari keluarga besar kita? Tanya Aisyah ceria.
melompat di tempat tidurnya Sabtu pagi. Siap, sayang. Kamu semangat untuk sesi foto. Semangat untuk semuanya. Foto, piknik di taman, dan kejutan malam ini. Saat Pak Ridwan dan Bu Sri tiba, Aisyah menyodorkan kaos-kaos seragam ini. Supaya kita selalu ingat bahwa kita memilih untuk menjadi keluarga. Mata Bu Sri berkaca-kaca. Aisyah, ini hadiah paling tulus yang pernah aku terima. Di studio foto, Aisyah meminta berbagai pose yang lucu, yang serius, dan yang paling dia sukai. Semua bergandengan tangan dalam lingkaran. Pose ini menunjukkan bahwa kita terhubung, jelasnya ke fotografer. Enggak peduli apa yang terjadi, kita selalu terhubung. Saat makan siang piknik di taman, Aisyah berdiri dan mengumumkan sesuatu. Aku punya pengumuman penting buat semuanya. Apa itu, sayang? Tanya Nur Aini. Bu Ayu bilang aku boleh undang keluarga spesial untuk datang ke kelas dan berbicara tentang pahlawan di komunitas. Aku ingin mengundang kakek Ridwan untuk bicara tentang jadi polisi dan nenek Sri untuk cerita tentang jadi perawat. Kata Aisyah putri penuh semangat. Pak Ridwan Pratama terlihat terkejut. Aisyah, kamu yakin itu kehormatan besar loh. Aku sangat yakin aku ingin semua temanku mengenal keluargaku dan tahu kenapa aku sangat bangga pada kalian. Bu Sri Nurhayati bertepuk tangan haru, kami akan merasa sangat terhormat, Aisyah. Malam itu saat mereka melihat foto-foto pertama dari kamera fotografer, Aisyah menunjuk ke foto lingkaran mereka bergandengan tangan. Lihat, ini yang aku ingin semua orang ingat. Kita saling menemukan saat kita semua paling butuh keluarga. Mama butuh orang yang bantu Mama jadi kuat. Kakek Ridwan butuh orang yang bisa dia sayangi setelah merasa kesepian. Nenek Sri butuh orang untuk dia rawat dengan cinta. Dan aku butuh kakek dan nenek yang akan mencintaiku selamanya. Nur Aini memeluk putrinya erat-erat. Aisyah, dari mana kamu belajar jadi bijak begini? Aku belajar dari keluarga terbaik di dunia, jawab Aisyah sederhana. Dalam perjalanan pulang, Pak Ridwan menyadari sesuatu yang sangat indah. Gadis kecil yang dulu berlari panik ke mobil patrolinya kini telah menjadi jantung dan kebijaksanaan seluruh keluarga mereka. Dan besok ia akan membagikan kisah cinta mereka kepada seluruh kelasnya. Menunjukkan kepada anak-anak lain bahwa keluarga datang dalam banyak bentuk, tapi semuanya disatukan oleh satu hal memilih untuk saling mencintai. Setiap hari, 1 tahun kemudian, Pak Ridwan Pratama sedang menyelesaikan patroli terakhirnya ketika ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup. Sosok kecil berlari ke arahnya, sama persis seperti hari yang telah mengubah segalanya. Tapi kali ini Aisyah berlari dengan kegembiraan, bukan ketakutan. Kakek Ridwan. Kakek Ridwan. Serunya wajahnya bersinar cerah. Ridwan keluar dari mobil patrolinya. Tersenyum. Ada apa, gadis pemberaniku? Aku bawa kabar luar biasa. Mama dapat promosi di kantor. Sekarang beliau jadi kepala pendamping pasien untuk seluruh rumah sakit. Dan teba apa lagi? Apalagi? Bu Ayu bilang aku dipilih jadi wakil sekolah untuk presentasi tingkat kabupaten tentang pahlawan komunitas. Aku akan cerita tentang kisah kita di depan ratusan orang. Ridwan berlutut dan memeluknya erat. Aisyah, aku sangat bangga pada kamu dan mamamu. Tapi itu belum bagian terbaiknya, kakek Ridwan. Apa yang bisa lebih baik dari itu? Mata Aisyah bersinar nakal. Hari ini pas 1 tahun sejak aku lari ke mobil polisi, kakek minta bantuan. Jadi, mama, nenek, dan aku sudah siapkan perayaan kejutan malam ini. Malam itu, Ridwan tiba di rumah dan mendapati halaman telah dihias dengan balon warna-warni dan spanduk besar bertuliskan, Selamat Hari Keluarga. Terima kasih telah mendengarkan suara seorang gadis kecil. Nur Aini menyambut di pintu, terlihat lebih sehat dan bahagia dari yang pernah dilihat Ridwan. Pak Ridwan, selamat datang di perayaan hari yang menyelamatkan hidup kita semua. Di dalam rumah, Bu Sri sedang menata meja dengan piring terbaik dan Aisyah menambahkan sentuhan akhir pada album kenangan khusus. Ini cerita keluarga kita, ucap Aisyah bangga membuka halaman pertama. Dimulai dari hari paling menakutkan dalam hidupku dan berakhir dengan keluarga paling bahagia di seluruh Yogyakarta. Album itu berisi foto-foto dari hari pertama di rumah sakit, makan malam keluarga pertama mereka, penandatanganan adopsi kerabat, foto keluarga resmi mereka, dan puluhan momen sederhana yang bersama-sama membentuk kehidupan indah yang kini mereka miliki. Ridwan menatap halaman demi halaman. Suaranya bergetar. Aisyah, ini adalah hal terindah yang pernah aku lihat.
Lihat halaman terakhir, kakek Ridwan. Bisik Aisyah putri, matanya bersinar penuh makna. Halaman terakhir album kenangan itu berisi gambar asli buatan Aisyah. 4 sosok bergandengan tangan di depan rumah bercat kuning cerah. Tapi kini gambar itu sudah memiliki tambahan baru. Rekan-rekan kerja Nur Aini yang telah menjadi sahabat, Bu Guru Ayu Lestari, bahkan Intan Amalia dari Dinas Kesehatan Provinsi. Dan di bagian bawah gambar itu tertulis dengan huruf hati-hati khas anak 7 tahun. Keluarga bukan cuma yang lahir bersamamu. Keluarga adalah orang-orang yang hadir saat kamu paling butuh, yang mendengarkan saat kamu takut, dan yang memilih untuk mencintaimu setiap hari. Terima kasih karena kalian telah menunjukkan padaku bahwa satu suara kecil yang berani minta tolong bisa mengubah segalanya. Saat mereka duduk untuk makan malam perayaan ulang tahun keluarga pertama, Aisyah berdiri sambil mengangkat gelas kecil berisi jus apel. Aku ingin menyampaikan sebuah ucapan. Ucapnya serius. 1 tahun lalu, aku adalah gadis kecil yang ketakutan dan gak tahu harus apa saat mama butuh bantuan. Hari ini aku cucu yang bahagia dengan keluarga terbaik di dunia. Terima kasih, Kakek Ridwan karena berhenti dan mendengarkan saat aku lari ke mobilmu. Terima kasih, Nenek Sri, karena mengajarkan kita arti cinta sejati dan terima kasih Mama karena membesarkanku dengan keberanian untuk berani meminta bantuan. Ia berhenti sejenak, menatap satu persatu orang yang paling berarti dalam hidupnya. Tapi yang paling penting, terima kasih karena kalian menunjukkan bahwa kadang saat kamu menyelamatkan orang lain, kamu juga menyelamatkan dirimu sendiri. Hari itu kita nggak cuma menemukan pertolongan, kita menemukan satu sama lain. Dan itu adalah kisah paling indah dari semuanya. Saat 4 anggota keluarga itu mengangkat gelas mereka bersama, Pak Ridwan Pratama menyadari sesuatu yang telah ia ketahui dalam diam sejak lama. Aisyah sejak awal memang benar. Mereka tidak hanya saling membantu, mereka telah saling menyelamatkan. Dan kisah mereka, kisah tentang cinta, keberanian, dan keluarga yang dipilih dengan hati akan terus tumbuh dan hidup dan menginspirasi selama banyak tahun ke depan. Yeah.